Karis dan Shalom. Grace and peace from our triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Pembacaan firman Tuhan bagi kita merupakan lanjutan dari kitab Wahyu. Wahyu pasal 15. Ayat pertama sampai ayat yang keempat. 4 ayat yang akan kita bacakan bersama-sama. Revelation chapter 15 verse 1 up to 4. Here is the word of God. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. So far the reading of the word of God. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Nyanyian pujian kemenangan menjelang kiamat. Nyanyian pujian kemenangan menjelang kiamat. Praise song close to the doomsday. Praise song close to the doomsday. Kita akan bersama-sama melihat 3 poin penting dari bacaan kita. Yang pertama, kita akan melihat tentang saat okasional di mana nyanyian pujian ini dinyanyikan atau dilagukan. Yang kedua, kita akan memperhatikan tentang para penyanyi yang menyanyikan pujian kemenangan ini. Dan yang terakhir, kita akan belajar isi pujian kemenangan menjelang kiamat. There are 3 important points that I like to share with you.
from this text, we will learn about these songs of victory close to the doomsday. You will hear about the occasional of the songs, the singers of the songs, and about the contents of the songs of victories, the close to the doomsday. Minggu yang lalu saudara kita belajar bersama-sama tentang tuayan-tuayan yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus di bawah pimpinan Tuhan Yesus, dan bersama dengan dia ada malaikat-malaikat yang mengumpul orang-orang yang percaya, dan di pihak lain ada orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang percaya terangkat bersatu dengan orang-orang yang sudah mati yang ada di surga. Mereka dikumpulkan dalam tuayan Tuhan Yesus menikmati rumah Bapa, menikmati sukacita, menikmati kemenangan. Di pihak lain, mereka yang tidak percaya dikumpulkan dan mengalami katastrofi, bencana, penghakiman, penderitaan yang berat dan dahsyat. Dan kita belajar sampai darahnya tertumpah, digambarkan setinggi kekang kuda, dan jauhnya hampir mendekati 300 km, menunjukkan betapa besarnya penderitaan, bahkan kematian demi kematian. Pada minggu ini saudara, dari firman Tuhan memasuki akan pasal 15, kita belajar tentang nyanyian surgawi. Nyanyian yang diungkapkan, yang dikomandangkan, yang dilagukan dengan sorak-sorai yang hebat menjelang kiamat, menjelang dicurahkannya dan diberikannya dan direalisasikannya murka Allah yang dahsyat. Nyanyian ini terjadi tatkala Tuhan mengutus 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Saya melihat ini sebagai saat di mana sebelum nyanyian kemenangan dikumandangkan, dinyanyikan, Tuhan menunjukkan suatu tanda tersendiri yang ajaib dan yang besar, di mana ke-7 malaikat yang akan membawa 7 malapetaka dahsyat dari Tuhan untuk menghakimi orang-orang yang tidak percaya, untuk menghakimi mereka yang mengikuti si dragon, si ular, si naga, yang mengikuti setan atau iblis, binatang itu, bersama dengan patung, para penyembah patung itu, dan yang mengikuti bilangannya 666 atau tidak lain antikristus, dan kerajaan iblis, dan semua pengikut-pengikut kroni-kroni iblis.
mereka akan menerima murka Allah yang akan kita belajar minggu depan secara dalam. Setelah melihat Tuhan Yesus yang duduk di atas awan putih, menunjukkan kekuasaan dan kemuliaan dan kebesaran dan keagungan dan keluar biasaan Tuhan Yesus sebagai raja di raja, sebagai penguasa surga dan bumi, Rasul Yohanes melihat lagi tanda yang lain yang dahsyat dan besar. Dalam kedahsyatan dan kebesaran tanda itu, dia juga melihat 7 malaikat bersama dengan 7 cawan murka Allah. Yang ada di situ juga ada malapetaka dahsyat. Dan ini terjadi di surga. Saya katakan di surga karena di dalam bahasa asli memang itu disebut dengan surga. Surga itu bisa diterjemahkan juga dengan langit. Maka bahasa Indonesia diterjemahkan di sini, aku melihat suatu tanda lain di langit. Namun dalam bahasa asli itu di surga, dan saya memilih kata surga. Sehingga tanda ini Rasul Yohanes lihatnya di surga yang dibukakan oleh Tuhan Yesus. Ingat baik-baik, ini bukan keinginan Rasul Yohanes, ini bukan mimpi Rasul Yohanes, ini bukan imajinasi seorang Rasul Yohanes yang adalah manusia. Bukan. Ini adalah tanda penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes secara surgawi, dibuka matanya secara surgawi, secara rohani oleh Roh Kudus untuk melihat yang terjadi di surga. Dan dia menulis apa yang dia lihat ini kepada gereja, kepada anggota gereja, kepada jemaat Tuhan, khususnya mereka yang ada di Asia kecil waktu itu, yang sementara dianiaya, bahkan menghadapi bayang-bayang maut, bahkan ada juga yang sudah mati, untuk bersama dengan dia melihat kebesaran dan keagungan dan kedahsyatan dan keajaiban tanda ini. Dan ini merupakan suatu hiburan dan kekuatan bagi gereja pada saat itu, dan harusnya juga bagi saudara dan saya pada saat ini. Kenapa ini harus menjadi hiburan dan kekuatan? Sebab di sini menunjukkan realisasi dari doa-doa orang percaya yang telah menjadi martir di surga. Saudara masih ingat? Di dalam Wahyu pasal 6, tatkala meterai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sampai ke meterai yang kelima, di situ disampaikan bahwa di situ ada doa-doa orang percaya di surga kepada Bapa di surga. Dan saya ingin membaca ini ulang supaya kita bisa menghubungkan akan ayat 1 ini dari pasal 15 dengan apa yang sudah dilihat oleh Rasul Yohanes dari Wahyu pasal 6 berhubungan dengan meterai yang kelima. Saya tidak perlu baca meterai yang pertama, kedua, ketiga, keempat, karena yang saya maksudkan adalah meterai yang kelima. Karena disinilah adalah jawaban doa dari Bapa kepada doa-doa atau untuk doa-doa dari orang-orang percaya yang menjadi martir yang ada di surga. Demikian isi firman Tuhan. So this is the answer of the prayers of the martyrs in heaven to our Father God in heaven, in order to show his justification
Here's the word. You can see in Revelation chapter 6 verse 9. Wahyu pasal 6 ayat 9 dan seterusnya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima. Seals number 5, I mean. Aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. The souls of the martyrs. Oleh karena firman Allah, because of the word of God. Oleh karena kesaksian yang mereka miliki, because of their witness that they have. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, so they cry out with loud voice to Father. Katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, when the one who controls the world, the holy ones and just. Engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi. You will show your justice to those who have done wrong and kill us. Those who live in the earth. Mereka yang tinggal di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang masih akan dibunuh sama seperti mereka. So God answer them that they have to wait until the other people who are martyrs will be completed. Digenapi. Jadi saudara, ayat 9, 10, 11 dari pasal 6 di dalam meterai yang ke-5 ini menjelaskan kepada kita doa-doa orang kudus yang mati karena firman, karena kesaksian, karena Injil. Mereka memohon supaya Bapa di sorga menunjukkan justisnya, keadilannya atas darah mereka yang telah tertumpah, atas nyawa mereka yang hilang. Karena mereka dibunuh oleh orang-orang yang tidak percaya atau pengikut iblis. Dan Bapa di surga menjawab kepada mereka dan mengatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit lagi sampai jumlah orang-orang yang akan dibunuh seperti mereka itu digenapi. Beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. They must rest a bit until their brothers and sisters who believe in God, who will be killed like them, when the numbers is completed. Waktu jumlah lengkap, baru Tuhan tunjukkan justifikasinya. Pasal 15 dan pasal 16 dan seterusnya kita belajar tentang perwujudan realisasi dari keadilan Allah. Jawaban doa dari Allah kepada orang-orang percaya yang ada di surga. Dengan demikian saudara, untuk mempelajari dan untuk melihat makna pasal 15 ini dan pasal 16 nanti, harus kita lihat dengan kacamata pasal 6 yang berhubungan dengan permohonan orang-orang kudus yang mati syahid, yang menjadi martir oleh karena firman dan oleh karena iman dan kesaksian mereka itu. Tuhan menjawab doa mereka dengan melaksanakan keadilannya. Murka Tuhan turun atas orang-orang yang tidak percaya. Murka Tuhan turun dengan gambaran 7 cawan murka
Allah. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. 7 malaikat dengan 7 katastrofi, bencana-bencana besar. Bencana-bencana dahsyat, bencana-bencana mengerikan. Dan inilah bencana-bencana pada akhir saat dunia menjadi kiamat. Tatkala kita mendengar kata terakhir, dalam bahasa asli eskata, atau kita biasa belajar di teologi eskatologi. Ini juga berbicara tentang eskatologi, ilmu tentang akhir zaman. Jadi ini yang merupakan peristiwa yang terjadi di akhir. Sebentar lagi terjadi kiamat. Bencana-bencana yang dahsyat ini, katastrofi yang besar ini, merupakan wujud dari atau realisasi dari doa Tuhan untuk menunjukkan keadilannya kepada dunia. Agar orang-orang di surga yang mati oleh karena kejahatan orang-orang yang jahat, keadilan diwujudkan, kebenaran diwujudkan. Saudara, dari sini juga kita boleh belajar tentang makna doa yang kadang-kadang kita berdoa kok lama baru Tuhan jawab. Orang di surga juga berdoa dan Tuhan memberikan jawaban, tunggu. Ada saatnya. Dari situ kita belajar bahwa saat jawaban doa dari Tuhan untuk kita itu tidak Tuhan jawab sesuai dengan mau kita. Bahkan orang di surga saja berbicara dengan Tuhan ada saatnya. Dan disinilah Tuhan menunjukkan jawaban yang tepat. Tatkala jumlah orang-orang yang akan dibunuh seperti mereka yang mati itu genap, baru Tuhan tunjukkan. Dengan demikian saudara, pasal 15 ini menunjukkan bahwa jumlah orang-orang yang menjadi martir, syahid, karena firman dan karena iman, karena kesaksian, karena Injil, ini sudah genap. Baru pasal 15 ini dilaksanakan. Baru 7 malaikat melaksanakan tugas penumpahan cawan murka Allah ke bumi. Yang nanti kita akan belajar secara dalam minggu depan. Isi daripada murka Allah itu. Namun sebelum kita belajar ke sana, Tuhan sudah menunjukkan kepada kita tentang persiapan kedatangan murka Allah sebagai tindakan keadilan, kebenaran, kekudusan Allah terhadap pembuat-pembuat kejahatan. Pembuat-pembuat dosa. Pembunuh-pembunuh orang percaya. Yang membuat mereka jadi syahid atau martir. Oleh karena murka Allah ini begitu dahsyat dan besar, maka tatkala malaikat ini datang, malaikat-malaikat ini datang, ada 7 malaikat, dikatakan datang dengan tanda yang dahsyat, yang besar, yang ajaib. Tatkala saya melihat ini, saudara, saya teringat juga akan penglihatan sebelumnya tatkala meterai yang terakhir, meterai yang ke-7 dibuka, itu terjadi sunyi senyap. Karena apa sunyi senyap? Karena hukuman yang dahsyat ini akan diwujud nyatakan. Oleh karena itu kita harus back to the konteks, kembali ke konteksnya, bagaimana meterai itu, meterai yang ke-7 itu dibukakan. Pasal 8 itu adalah konteksnya. Pasal 15 tentang isi 7 cawan ini ada hubungannya dengan pasal 8. Karena di dalam pasal 8 di mana meterai yang ke-7 dibuka, terdapat 7 sangkakala. Dan tatkala 7 sangkakala dibukakan sangkakala yang ke-7, terdapat
7 cawan. Jadi 7, 7, 7. Materai yang ke-7 melahirkan 7 sangkakala. Di sangkakala yang ke-7 keluarlah 7 murka Allah. Dan tatkala kita berbicara tentang 7 murka Allah dengan 7 malaikat dengan tanda yang dahsyat dan tanda yang ajaib, saya mau lihat kembali tentang apa yang terjadi tatkala 7 meterai yang ke-7 dibuka. Inilah kata Tuhan lewat Rasul Yohanes. Dan ketika anak domba itu, artinya Tuhan Yesus, membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyap di surga kira-kira setengah jam lamanya. Setengah jam lamanya. Kenapa? Karena di dalam meterai yang ke-7 ini terdapat 7 sangkakala, dan di dalam sangkakala yang ke-7 terdapat lagi 7 cawan murka Allah. Karena sunyi senyap itu menunjukkan betapa berwibawanya dan betapa dahsyatnya dan betapa mengerikannya isi dari meterai ke-7, maka menjadi sunyi senyap. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Dan nanti sangkakala yang ke-7 kelihatan sekarang berbicara tentang 7 murka Allah. Di antara atau di dalam materi yang ke-7 yang berisikan sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Sebelum berbicara tentang sangkakala yang ke-7, ada 2 sisipan yang kita sudah belajar di pasal 10 dan pasal 11. Lalu dalam pasal 11 bagian terakhir, tatkala berbicara tentang sangkakala ke-7, sebelum berbicara tentang isi 7 cawan di pasal 15, ada lagi sisipan-sisipan untuk kita mengetahui kemenangan-kemenangan Allah. Kemenangan-kemenangan anak domba. Kemenangan-kemenangan gereja yang kita belajar minggu lalu. Dan di dalam kemenangan-kemenangan itu terdapat pasal 13 yang berbicara tentang kekuatan strategi target gerakan daripada si iblis atau 666 dengan antikristus dan juga binatang yang keluar dari dalam bumi dan binatang yang keluar dari dalam laut. Maka saudara, konteks ini ingin saya jelaskan supaya kita bisa melihat pasal 15 dengan konteksnya. Di dalam pasal 11 itu ada 7 sangkakala yang ke-7. Kemudian dalam sangkakala ke-7 itu sebelum berbicara lebih dalam tentang sangkakala yang ke-7 yang berbicara tentang isi murka Allah. Di sana kita belajar tentang kemenangan gereja atas si iblis. Kemenangan Tuhan atas si iblis. Kemenangan Tuhan atas pengikut-pengikutnya yang tercatat dalam pasal 12, pasal 14 kemarin, dan sekarang pasal 15. Jadi saudara, pasal 15, tatkala Tuhan berbicara tentang isi murkanya, tidak bisa kita hanya membaca saja begini tanpa melihat isi konteksnya secara lebih luas. Jadi pasal 6 tentang meterai yang ke-6 itu harus kita bicara. Kemudian pasal 8 tentang meterai yang ke-7 yang di dalamnya ada 7 sangkakala, dan di dalam sangkakala yang ke-7 ada murka Allah. Ini haruslah kita ingat itu. Karena di sini merupakan perwujudan realisasi daripada meterai yang tadi kita sebutkan atau belajar. Cawan murka Allah ini digambarkan oleh Tuhan sebagai sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib. Kenapa dahsyat dan ajaib? Karena di sini adalah wujud nyatanya
keadilan Allah, kekudusan Allah, kebenaran Allah, penghakiman Allah dan penghukuman Allah atas orang-orang yang tidak taat dan dengar pada Tuhan Allah dan yang menyembah si iblis dan semua pengikut-pengikutnya. Makanya saudara, kita baca tadi dikatakan tanda yang Rasul lihat itu suatu tanda yang lain di surga, besar dan ajaib. Kata besar dan ajaib ini ingin saya garis bawahi supaya kita melihat bahwa peristiwa yang terjadi ini sangat luar biasa, sangat penting, sangat extraordinary. Karena ini merupakan realisasi dari jawaban doa sekaligus menunjukkan keadilan, kebenaran, kesucian, kemuliaan, keperkasaan, keluar biasaan dari Allah sendiri di dalam menghakimi, mengadili dan menunjukkan keadilannya itu bagi dunia ini. Dan tentu juga setan melihat itu. Dan tentu juga orang-orang percaya yang di surga melihat itu. Dan tentu orang-orang yang tidak percaya juga melihat ini semua. Jadi saudara, ini adalah besar dan ajaib dan terjadi di surga. Bersama dengan 7 malaikat ini ada 7 malapetaka. Saudara, tatkala kita mendengar 7 malapetaka, kita berpikir, kan hanya 7 saja. Malapetaka pertama habis, kedua habis, ketiga habis. Terus ke-7 selesai. So you see, if it mentioned only 7 plagues, then you think this is only 7, but it's actually a symbolical language. So you cannot say that this is piece of cake or this is just little one. No, ini bukan hal yang kecil, saudara. Karena ungkapan 7 malapetaka ini adalah kata sempurna. 7 selalu digunakan oleh Tuhan sebagai angka sempurna untuk menunjukkan kesempurnaan, kelengkapan hukuman Allah itu. Jadi ini hukuman yang lengkap. Makanya saudara, di kalimat yang selanjutnya dikatakan dengan itu, dengan datangnya 7 malapetaka berakhirlah murka Allah. Jadi murka Allah itu menjadi selesai, menjadi berakhir tatkala 7 cawan ini diberikan. Saya ingin menggali kata berakhir. Kalau berakhir berarti ya selesai. Tetapi saudara, kenapa itu berakhir? Dengan kata berakhir berarti Tuhan sudah puas. Menurut Tuhan itu sudah lengkap. Tetapi sebelum kita melihat tentang kelengkapan akhir daripada murka ini, saya ingin menggali kata 7 ini supaya kita jangan menganggap enteng akan 7 cawan yang diberikan oleh Tuhan lewat ke-7 malaikat ini. Makanya tadi saudara, kata dahsyat, kata ajaib, kata besar itu jangan kita anggap enteng. Karena dengan katakan besar atau ajaib, ini menunjukkan sesuatu yang sangat extraordinary, sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena datangnya malaikat dengan murka Tuhan yang sangat-sangat mengerikan. Dan di dalam murka Tuhan yang sangat mengerikan ini terdapat bencana demi bencana, demi bencana, demi bencana yang mengerikan. Yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang sebenarnya juga menakutkan. Yang tidak bisa kita gambarkan betapa ngeri dan berat dan susah. Karena ini berbicara tentang murka Tuhan atas dosa. Murka Tuhan atas penjahat-penjahat, pengikut-pengikut iblis. Dan semua kroni-kroninya. Karena Tuhan harus menunjukkan keadilan seadil-adilnya. Dan tatkala dikatakan 7 yang artinya sempurna, di sini Tuhan mengeluarkan murkanya
karena kejahatan demi kejahatan yang mereka buat. Jadi murka Tuhan ini setimpal dengan kejahatan mereka. Murka Tuhan ini datang kepada orang-orang yang tidak percaya ini sebagai hukuman dan sebagai balasan atas kejahatan-kejahatan yang mereka laksanakan terhadap orang-orang percaya kepada anggota gereja. Termasuk di dalamnya anti-kristus, si antikristus, si nabi palsu, dan si nabi-nabi palsu, dan semua pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin rohani yang bersatu untuk menyembah iblis. Semua mereka menerima hukuman ini. Setelah hukuman diberikan, baru murka Tuhan selesai. Tetapi itu baru murka di bumi, saudara. Murka di neraka, mereka akan terima lagi, saudara. Waduh. Makanya saudara, ini penting kita belajar supaya janganlah kita menyangkal Tuhan Yesus kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus. Janganlah kita membiarkan suami, istri, anak, saudara-saudara kita untuk meninggalkan Tuhan, atau kalau mereka belum percaya, marilah kita ajak mereka untuk percaya Tuhan Yesus. Kita punya tugas untuk menyampaikan kepada mereka betapa pentingnya pertobatan itu, betapa pentingnya menerima Tuhan Yesus itu, betapa pentingnya mentaati firman Tuhan itu, betapa pentingnya menerima dan mendengar Injil Tuhan, betapa pentingnya mengikuti Tuhan, betapa pentingnya berjalan bersama Tuhan, betapa pentingnya mengikuti dan mengasihi Tuhan, betapa pentingnya hidup bersama dengan Tuhan, betapa pentingnya setia kepada Tuhan, betapa pentingnya rela mati untuk Tuhan, betapa pentingnya siap menderita untuk Tuhan, betapa pentingnya mewartakan firman Tuhan, betapa pentingnya menyampaikan kabar berita baik kepada orang lain, betapa pentingnya berkorban untuk firman Tuhan. Agar orang yang lain mendengar berita baik ini, mendengar kabar baik ini, dan mereka boleh datang dan percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak menerima murka Tuhan yang Tuhan katakan di sini, baik murka Tuhan di bumi ini maupun nanti di dalam neraka. Hukuman dalam neraka, saudara sudah belajar 2 minggu yang lalu dan bahkan minggu sebelumnya. Saudara, kita tidak mau ke sana. Kita tidak mau keluarga, teman, saudara-saudara kita ke sana. Kita mau supaya bersama-sama dengan orang percaya kita bersatu dan diselamatkan. Nah, oleh karena itu, saudara, ada baik untuk kita terus mewartakan firman Tuhan, menyampaikan kepada orang apa yang Tuhan katakan di sini. Karena firman yang Tuhan katakan di sini tujuannya adalah keselamatan. Tujuannya adalah kehidupan yang kekal. Tujuannya agar terlepas dari murka Allah baik yang ada di bumi maupun murka Allah yang ada di hukuman neraka yang kekal itu. Itu saja tujuan kita. Dan saudara, tidak berat untuk menerima Tuhan Yesus dan diselamatkan. Tidak berat untuk hanya mendengar firman Tuhan dan mentaatinya. Tatkala Rasul Yohanes melihat ini, dia juga mendengar pujian dinaikkan kepada Tuhan oleh karena kemenangan. Pujian itu dikomandangkan saat malaikat-malaikat itu disiapkan untuk menurunkan murka Allah. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah.
Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaan. Setelah melihat akan tanda ajaib, tanda besar, tujuh malaikat bersama dengan cawan murka Allah, dia juga melihat orang-orang percaya berkumpul bersama-sama di hadapan Allah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kenapa memuji memuliakan nama Tuhan? Karena Tuhan menunjukkan keadilannya. Makanya saudara lihat nanti dalam isi nyanyian itu berisikan keadilan dan kebenaran dan kebesaran pekerjaan Tuhan. Mereka berkumpul bersama-sama. Sekarang pertanyaannya dalam poin yang kedua. Tadi poin pertama tentang saat itu. Sekarang poin kedua bertanya, siapa itu yang melakukan, menyanyikan nyanyian kemenangan sebelum kiamat? Aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Di tepi lautan kaca berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Orang-orang. Tatkala kita membaca secara cepat, kita berpikir bahwa yang dimaksud dengan orang-orang ini yang menyanyikan nyanyian pujian kemenangan ini adalah orang-orang yang ada di perjanjian baru, yang ada di akhir zaman ini. Itu kesimpulan secara cepat kita akan mengambil seperti begitu. Namun saya melihat lebih dari itu. Bukan saja mereka yang keluar dari kesengsaraan yang besar, dari penderitaan menghadapi si antikristus dan menghadapi si nabi-nabi palsu itu saja. Tapi saya melihat juga bersama dengan mereka ini juga orang-orang yang ada di perjanjian lama. Jadi saya melihat ini sebagai komplit. Orang-orang yang percaya di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru sama-sama menyanyikan lagu kemenangan ini. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena saya melihat bahwa pekerjaan si iblis ini bukan saja di perjanjian baru. Jauh sebelum itu si iblis dan si antikristus itu sudah ada. Hanya antikristus itu belum mewujud nyatakan dirinya. Nanti di akhir zaman ini baru dia nyatakan lagi secara real. Tapi sebelumnya itu sudah ada. Antikristus itu, kerajaan iblis itu, juga si iblis itu sudah ada. Tatkala dia datang menggodai Adam dan Hawa. Dan seluruh turunan Adam dan Hawa itu, mereka sudah berhadapan dengan iblis dan si antikristus dan si kerajaan antikristus, yaitu iblis itu sendiri. Sama seperti Habel. Tatkala dia dibunuh oleh saudaranya Kain, di situ sudah ada gerakan si ular dan si antikristus bersama dengan pengikut-pengikutnya sudah bergerak di perjanjian lama. Habel menghadapi itu, Noh menghadapi itu, Henok menghadapi itu, Abraham menghadapi itu, Musa menghadapi itu. Para pemimpin dan umat Israel di perjanjian lama menghadapi itu semua. Sampai di perjanjian baru zaman Tuhan Yesus juga menghadapi yang sama. Kita saat ini juga menghadapi yang sama. Hanya bicara tentang antikristus akan realnya di akhir zaman. Tetapi jauh sebelum di perjanjian lama dia sudah ada. Yang bergerak lewat iblis dan pengikut-pengikutnya. Makanya orang-orang yang berdiri dan menyanyikan lagu ini yang mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya itu, tidak saja orang di perjanjian baru atau di akhir zaman ini, tetapi kita harus hitung dari perjanjian lama. Termasuk mulai dari Habel yang mati syahid itu, mulai dari situ. Henok juga terhitung. Nuh bersama keluarga terhitung di situ. Musa dan bangsa Israel terhitung. Abraham terhitung di situ. Sebagai orang-orang
yang tidak menyembah si iblis atau si patung itu atau si antikristus itu, mereka semua terhisap dan terhitung di dalamnya sebagai orang-orang yang menyanyikan nyanyian kemenangan. Mereka ini ada di depan takhta Allah. Saya katakan takhta Allah karena ungkapan lautan kaca itu sudah diungkapkan dalam pasal yang keempat. Dan saya ingin baca itu agar supaya saudara dan saya bisa tertolong bagaimana mereka memuliakan nama Tuhan. Wahyu pasal yang keempat. Kita lihat mulai dari ayat yang ke-5. Dari takhta itu keluar kilat dan bunyi gemuruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu. Lautan kaca. Ekspresi lautan kaca ini juga disebutkan di sini. Ada lautan kaca. Di sini ditambahkan dengan bercampur api. Lautan kaca di pasal 4 ini berbicara tentang takhta Allah. Di depan takhta Allah itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Jadi orang-orang percaya ini, mereka menaikkan pujian kemenangan, menyanyikan pujian victory songs to the Lord in front of the Lord of His throne, di depan takhta Tuhan. Jadi saudara, siapakah mereka yang menyanyikan, melakukan nyanyian kemenangan sebelum kiamat ini? Semua mereka yang percaya di perjanjian lama dan semua mereka yang percaya di perjanjian baru, termasuk kita yang hidup pada akhir zaman ini, sebelum kiamat, yang setia, yang tidak menyembah iblis, yang tidak mengikuti menyembah patungnya atau bilangannya atau siapa saja yang menggerakkan kita menyangkal Tuhan dan Tuhan Yesus. Mereka terhisap, terhitung di dalam orang-orang yang melakukan nyanyian kemenangan. These are the people who bringing the victory songs to God close to the doomsday. These are the people that mentioned in Revelation chapter 9. And we will read that. Inilah orang-orang yang disebutkan juga di dalam Wahyu, chapter 7 verse 9. Wahyu pasal 7 ayat 9. Inilah orang-orang itu. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di depan takhta dan di hadapan Anak, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka, dan mereka dengan suara nyaring berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak domba Allah. Ini adalah orang-orang yang sama, yaitu tidak lain mereka yang percaya di perjanjian lama dan mereka yang percaya di perjanjian baru, termasuk yang masih hidup di akhir zaman dan terangkat ke surga menyanyikan pujian kepada Tuhan. Mereka ini menaikkan pujian itu di depan takhta yang diungkapkan dengan lautan kaca. Lautan kaca ini saudara bagi saya mempunyai arti yang luar biasa. Di sini terdapat cinta kasih Allah kepada gereja. Di sini terdapat kemuliaan Allah. Di sini terdapat
keadilan Allah. Di sini terdapat kebenaran Allah. Kenapa? Karena di dalam nyanyian yang mereka naikkan berhubungan dengan keadilan Allah. Yang Allah tunjukkan lewat 7 cawan murka. Murka Allah yang lengkap. Mereka menaikkan pujian kepada Tuhan karena Tuhan menunjukkan keadilannya. Maka di dalam lautan kaca ini terdapat kekudusan, kemuliaan, kebenaran, keadilan Allah sekaligus dan kasih mercy Allah. There is mercy of God and love of God at the same time the justification of God. Kenapa? Karena di sini ada kasih karunia Allah. Lewat kasih karunia Allah, orang-orang di perjanjian lama dan di perjanjian baru yang percaya itu diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Di situ yang saya maksudkan. Ada kasih karunia Allah, ada kemurahan Allah, ada kebaikan Allah. Tetapi bersama dengan itu, karena murka Allah yang dahsyat itu, maka saudara dan saya mulai mengingat juga sekaligus akan keadilan Allah di dalam berdirinya orang-orang percaya di hadapan Allah itu. Mereka menyanyikan lagu kemenangan. Kenapa saya katakan kemenangan? Karena mereka tahu bahwa dengan menunjukkan murka Allah atas orang-orang pengikut si antikristus, pengikut si setan yang dikalahkan dan dihancurkan dan mendapat katastrofi dan bencana ini menunjukkan kehancuran, destruksi, menunjukkan penghabisan kehidupan orang-orang yang tidak percaya, menunjukkan akhir ceritanya si iblis dan kroni-kroni, menunjukkan akhir cerita dan hidupnya si pengikut-pengikut iblis. Makanya saudara, hal ini terjadi, pujian ini terjadi sebelum kiamat. Tatkala murka Allah datang, setelah itu kiamat sudah. Murka Allah ini datang secara penuh, kiamat sudah. Dengan demikian saudara, saya melihat bahwa tatkala katastrofi yang besar ini, sebagai wujud dari murka Allah yang besar ini terjadi kepada orang-orang yang tidak percaya itu. Terjadi pada orang-orang yang membenci akan Kristus. Terjadi pada orang-orang yang menghormati dan menyembah si iblis. Terjadi pada orang-orang yang menyembah si patung binatang itu. Terjadi pada orang-orang yang mengikuti binatang dengan angka bilangannya itu. Sementara orang-orang yang percaya, saudara dan saya, tidak mengalami ini lagi karena sudah terangkat. Itu minggu lalu kita sudah belajar. Jadi sebelum kiamat terjadi, saudara dan saya ini terangkat. Kalau kita masih hidup, kita terangkat ke surga. Setelah kita terangkat ke surga dan nyanyian ini dinaikkan, malaikat datang melaksanakan akan murka Allah itu. Maka orang-orang yang sisa yang ditinggalkan, yang tidak percaya itu, mereka akan mengalami yang disebutkan itu. Tentang 7 muka Allah itu. Makanya saudara, Wahyu pasal 15 ini menolong kepada kita, menolong kita untuk mengerti peristiwa yang akan terjadi sebelum kiamat. Hal ini penting saudara, karena banyak orang berbicara tentang kiamat. Tetapi Alkitab berbicara tentang situasi kiamat itu berbeda. Saya melihat bahwa kiamat belum bisa terjadi sebelum orang-orang yang percaya terangkat ke surga. Kiamat belum terjadi sebelum orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu mendapat murka-murka Allah yang dahsyat ini. Setelah itu baru terjadilah kiamat. Makanya saya bilang ini terjadi sebelum atau menjelang kiamat. Dan tatkala ini terjadi saudara, ada nyanyian pujian. Makanya dikatakan 7 malaikat datang dengan 7 murka Allah. Tatkala mereka datang ini nyanyian juga dinaikkan. Siapa yang menyanyikan itu? Orang-orang percaya yang terangkat ke surga. Orang-orang percaya yang sudah mati dan sudah ada di surga.
Orang-orang percaya di perjanjian lama bersama-sama dengan di perjanjian baru, yang juga yang masih hidup dan terangkat, mereka semua menyanyikan pujian oleh karena Tuhan menunjukkan murkanya sebagai wujud keadilannya terhadap mereka yang telah melakukan ketidakadilan dan kelaliman dan kejahatan dan si penyembah-penyembah iblis dan pengikut-pengikutnya. Lalu apa isi lagunya? What is the content of these victorious songs? Apa isi lagu kemenangan sebelum kiamat ini? Firman Tuhan katakan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya besar dan ajaib. Segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar janjimu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Itu isi lagu. Tapi sebelum saya menggali isi lagu ini lebih dalam, saudara, saya mau melihat ini kalimat yang luar biasa dikatakan di ayat ketiga. Dikatakan, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa. Mereka nyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Apa maksudnya? Apa yang dimaksud nyanyian Musa dan nyanyian anak domba? Untuk memahami nyanyian Musa tentu kita harus kembali pada perjanjian lama. Bagaimana Musa menaikkan nyanyiannya. Dan saya mendapati nyanyian itu ada di dalam Keluaran pasal 15. Khususnya ayat 1 sampai ayat 21. Nyanyian yang dibuat oleh Musa di bawah pimpinan Tuhan untuk menaikkan pujian syukur oleh karena kemenangan yang Tuhan berikan, yang Tuhan buat atas Firaun dan Mesir. Kalau saudara buka dengan saya bersama-sama di dalam Keluaran pasal 15, itu berbicara tentang nyanyian Musa dan Israel. Sebelum pasal 15, di pasal 14 dikatakan tentang bagaimana bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Dan saudara ingat tatkala mereka menyeberangi Laut Teberau, mereka keluar dari Mesir. Di belakang mereka ada Firaun dan prajurit-prajurit mereka dengan kereta-kereta kerajaan memburu dan rencana membasmi dan menghancurkan akan bangsa Israel, termasuk Musa di situ. Tatkala Tuhan memimpin mereka lewat Laut Teberau, laut dibagi, mereka jalan dengan kering. Firaun datang dan Firaun mati di dalam laut itu. Mari kita lihat isinya nyanyian dari Musa. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyikan bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Kuda siapa? Ya kuda Firaun, dilemparkannya ke dalam laut. Ini isi nyanyian. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, ku puji dia. Ia Allah Bapakku, ku luhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu namanya Tuhan, 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 Tuhan. Penyelamat, pelindung mereka. Tuhan yang memberikan mereka kemenangan. Dan sudah lihat di sini, Musa dan bangsa Israel tidak buat apa-apa. Mereka tidak berperang melawan Firaun dan prajurit-prajurit tentaranya. Yang berperang Tuhan. Makanya saudara, Musa menaikkan pujian kepada Tuhan. Maka Musa bersama dengan bangsa Israel menaikkan hormat dan pujian karena kekuatannya memang Tuhan. Maka dia bilang, kekuatanku Tuhan, mazmurku Tuhan.
Keselamatanku Tuhan, Allahku Tuhan, pujianku Tuhan, Bapakku Tuhan, pahlawanku Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan yang dipuji, yang dimuliakan. Karena Tuhanlah yang memberikan bangsa Israel kemenangan. Inilah nyanyian Musa, tidak berhenti di situ. Karena Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya orang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Tuhan yang buat, bukan Musa dan orang Israel. Samudra raya menutupi mereka, ke air dalam mereka, ke air yang dalam mereka, tenggelam seperti batu. Tuhan yang buat. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Ini kalimat kemenangan. Nyanyian kemenangan dari Musa. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menantang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedang. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu. Laut pun menutupi mereka. Bagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Ayat 14. Bangsa-bangsa mendengarnya dan mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghadapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan. Sampai umatmu yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka ke atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tapi orang Israel berjalan ke tempat kering dari tengah-tengah laut. Itulah nyanyian Musa. Nyanyian yang berisikan kebesaran dan kemuliaan dan keperkasaan dan kehebatan dan kemahakuasaan Tuhan. Sekaligus menunjukkan cinta kasih Tuhan dalam melindungi dan membuat mereka menang atas musuh-musuh mereka. Dan sekaligus menjadi keadilan Tuhan yang menghakimi orang-orang yang melawan Tuhan dan menyusahkan umat Tuhan. Itulah nyanyian kemenangan tentang keadilan dan kebenaran dan keselamatan dan keperkasaan dan kekuasaan sehingga Tuhan patut dipuji dan dimuliakan dan disembah dan dihormati dan ditakuti. Itulah isi nyanyian Musa, saudara. Makanya saudara diringkaskan di sini dikatakan besar dan ajaib segala pekerjaanmu.
Ya Tuhan yang Maha Kuasa, adil dan benar jalan-Mu. Ya Raja segala bangsa, siapakah yang tidak takut ya Tuhan? Dan siapa yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Itulah ringkasan dari nyanyian Musa. Ringkasan nyanyian kemenangan. The summary of the songs of victory before the doomsday. Sebelum kiamat, inilah nyanyian yang dilakukan oleh orang-orang yang diselamatkan di surga di hadapan takhta Allah. Sebagaimana Musa menyanyikan nyanyian pujian kemenangan bersama dengan orang Israel. Menyanyikan nyanyian pujian kemenangan yang Tuhan buat bagi mereka yang menang atas musuh mereka, yaitu atas Firaun dan semua tentara. Mereka menyanyikan nyanyian kemenangan itu. Demikian juga orang-orang yang percaya menyanyikan nyanyian kemenangan itu. Oleh karena kemenangan yang Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan dan tidak menyembah si iblis. Sehingga mereka terlepas dari hukuman ini. Dan orang-orang yang tidak percaya dihukum bagaikan Firaun yang mati di laut itu. Demikian juga orang-orang yang mengikuti si iblis itu dihukum dengan murka Allah. Itulah nyanyian kemenangan dari Musa. Tapi saudara, kenapa dikatakan selain nyanyian kemenangan dari Musa hamba Allah yang kita baca tadi dalam Keluaran pasal 15 berhubungan dengan kemenangan Allah bagi mereka di zaman keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, dikatakan juga bersama itu nyanyian anak domba. What is that? Apa itu nyanyian anak domba? Oh saudara, saya melihat bahwa nyanyian anak domba itu tidak lain sama dengan nyanyian Musa. Kenapa? Sebagaimana Tuhan memberikan kemenangan umat Tuhan keluar dari tanah perbudakan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah keselamatan, mereka diselamatkan. Demikian juga Tuhan Yesus, anak domba, menyelamatkan bangsa Tuhan, saudara dan saya, dari perbudakan dosa, perbudakan iblis, menuju ke tanah perjanjian, yaitu rumah Bapa. Nyanyian itu yang kita nyanyikan. Nyanyian itu yang diangkat. Nyanyian kemenangan. Sebagaimana Musa menjadi mediator, demikian Tuhan Yesus yang adalah penggenapan mediator yang dibayang-bayangkan oleh Musa itu. Tuhan Yesus juga menyelamatkan seluruh umat perjanjian lama dan baru. Perbuatan besar keselamatan atas bangsa Tuhan dari tangan iblis, dari tangan si naga, dari tangan si ular itu. Maka terjadilah nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan tentang keselamatan. Nyanyian kemenangan tentang kasih Tuhan. Nyanyian kemenangan tentang perbuatan Tuhan. Sekaligus nyanyian kemenangan yang menunjukkan murka Tuhan atas orang yang tidak percaya. Sebagaimana Tuhan menghukum Firaun bersama dengan pengikut-pengikut, tentara dan pasukannya. Demikian juga Tuhan menghukum para pengikut-pengikut iblis. Sebagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Tuhan lewat anak domba, yaitu Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan menyelamatkan bangsa Israel lewat hambanya Musa. Itulah kesejajaran nyanyian itu. Nyanyian Musa di perjanjian lama bersama dengan nyanyian anak domba di perjanjian baru. Berisikan tentang keselamatan yang dibuat oleh Tuhan. Berisikan tentang kasih Tuhan. Berisikan akan perbuatan Tuhan. Berisikan tentang keadilan Tuhan. Berisikan tentang kasih Tuhan. Berisikan tentang keperkasaan dan kehebatan dan kemuliaan dan kemenangan demi kemenangan. Itulah yang dinyanyikan. Itulah yang dinyanyikan. Mereka menyanyikan lagu atau lagu dari hambanya, yaitu Musa. Mereka menyanyikan nyanyian Musa. Mereka menyanyikan nyanyian anak domba. Mereka menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba, yaitu nyanyian-nyanyian kemenangan.
Saudara masih ingat yang saya katakan? Pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22. Tidak lain berbicara tentang apa? Victory and victory and victory and victory and victory. Kemenangan, 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 kemenangan. Atas enam, atas antikristus, atas binatang itu, atas patungnya, atas iblis, atas semua pengikut-pengikutnya. Menang, 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 menang. Dan makanya saudara, pujian tentang menang, 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 menang. Kemenangan, kemenangan yang tidak henti-henti ini saudara, diungkapkan dan dirayakan oleh bangsa Tuhan di hadapan Tuhan sebagai perwujudan terima kasih mereka kepada Tuhan, sebagai ungkapan penyembahan mereka kepada Tuhan. Inilah yang harus saudara dan saya lakukan dalam kehidupan kita. Haruslah kita lakukan nyanyian kemenangan, nyanyian syukur, nyanyian keselamatan, nyanyian kebaikan Tuhan, nyanyian perlindungan dan penyelamatan dan keadilan dari Tuhan. Itulah yang dinyanyikan, yang berisikan tentang kebesaran dan keajaiban pekerjaan Tuhan, yang nyanyikan tentang kebenaran Tuhan, yang dinyanyikan tentang keadilan Tuhan, yang dinyanyikan tentang kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan, yang dinyanyikan berhubungan dengan kebenaran Tuhan, yang dinyanyikan berhubungan dengan keadilan Tuhan. Ini merupakan ringkasan nyanyian Musa dan anak domba. Semua itu berpusat pada Tuhan. All the content of the song of victory is focused on God. Is focused on triumph God. Semua nyanyian kemenangan berpusat kepada Tuhan. Makanya saudara melihat di sana isinya dikatakan mu, engkau. Tidak bicara tentang kehebatan si Yohanes, Petrus, Paulus, atau siapa manusia yang lain, atau Musa, atau tidak. Hanya berbicara tentang engkau, yaitu Tuhan saja. God-centered song praises. Pujian lagu yang berpusat pada Tuhan. Musa saja menyanyikan pujian untuk Tuhan. Maka bersama dengan Musa, semua orang-orang Israel perjanjian lama wajib menaikkan pujian kepada Tuhan. Bersama dengan anak domba, semua yang di perjanjian lama dan perjanjian baru harus menaikkan pujian kepada Tuhan. God-centered praise, God-center song and sing. Pusat pujian dan lagu dinaikkan berpusat kepada Tuhan yang adil, yang benar, yang besar, yang berkuasa, yang luar biasa, yang memberikan keselamatan dan keadilan, dan semua yang luar biasa itu haruslah kepada Dia saja. Maka ini yang menjadi kesimpulan, the summary of the songs that we supposed to praise, to sing for God's glory. Itulah pekerjaan Tuhan di perjanjian lama. Itulah juga pekerjaan Tuhan di perjanjian baru. Dan itulah pekerjaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus yang telah diutus sebagai penyelamat agar kita semua menaikkan pujian-pujian kemenangan, pujian-pujian kemuliaan, pujian-pujian yang bersifat kebesaran untuk membesarkan nama Tuhan. Besar dan ajaib pekerjaan siapa? Pekerjaanmu. Pusat kepadamu yaitu Tuhan. Pujian dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan. Besar dan ajaib pekerjaanmu ya Allah. Sudah 3 emphasize penekanan. Pujian dan ajaib pekerjaanmu yang maha kuasa. Saudara lihat di sana. Mu ya Tuhan, ya Allah yang maha kuasa. Tuhan adalah besar dan ajaib. Itu isi nyanyian kemenangan, saudara. Saudara, lagu yang bersifat surgawi itu begitu sudah. Lagu yang bersifat surgawi dan bersifat pusat pada Tuhan, yaitu mu, engkau, Tuhan, Allah, ajaib dan perkasa. Adil dan benar segala janjimu.
adil engkau, benar engkau, janjimu, mu. Siapa itu mu? Ya Allah, ya Tuhan, berpusat kepada Dia. Adil dan benar jalanmu, adil dan benar jalan Raja, adil dan benar jalan Raja segala bangsa, ya Tuhan. Dia itu adil, Dia itu benar. Bagaimana adilnya? Sama seperti keadilan waktu zaman Firaun dan zaman Musa di Perjanjian Lama, sama seperti zaman Tuhan Yesus menyelamatkan. Semua itu ada di situ, kelihatan keadilannya dan kebenarannya. Ini yang dilakukan oleh Musa, ini juga yang dilakukan oleh para pengikut Anak Domba. Ini yang dilakukan di surga. God-centered praises, God-centered singing, God-centered songs. Lagu yang berpusat pada Tuhan, pujian yang berpusat pada Tuhan. Makanya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, ya Raja segala bangsa. Itu yang ada dalam ayat 3, saudara. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Raja segala bangsa. Dia itu benar, Dia itu ajaib, Dia itu adil, Dia itu benar jalannya. Itu ayat 3 yang meringkaskan tentang nyanyian Musa, nyanyian Anak Domba, nyanyian kemenangan, nyanyian yang berisikan kebenaran, nyanyian yang berisikan keajaiban, nyanyian yang berisikan kemahakuasaan, nyanyian yang berisikan keadilan, nyanyian yang berisikan kebenaran jalan Tuhan, nyanyian berhubungan dengan Raja segala bangsa, Tuhan, 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 Tuhan Allah. Makanya saudara, nyanyian itu harus dilakukan juga berhubungan dengan penghormatan kepada Dia, yang patut disembah, yang patut menerima hormat, yang patut menerima pujian, yang patut menerima kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nyanyian inilah yang harus saudara dan saya nyanyikan dalam kehidupan kita, baik dinyanyikan lewat mulut kita yang kita nyanyikan secara lantang, atau dari hati kita. Dalam kehidupan kita dipanggil untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Nyanyian ini akan kita nyanyikan secara sempurna lagi oleh saudara dan saya. Yang paling indah saudara, bersama dengan nyanyian ini, ternyata Tuhan juga memberikan kepada kita kecapi. Ada lagu yang dinyanyikan bersama dengan instrumen sorgawi. Pada mereka ada kecapi Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, they had harps given them by God. Tuhan Allah memberikan kepada mereka kecapi. Jadi sambil bernyanyi mereka katakan, great and marvelous are your deeds, Lord God Almighty. Just and true are your ways, King of the ages. They are singing together. All the believers from the Old Testament and the New Testament singing together in front of God's throne, bringing the praise, focus on God, accompany with the harps of God. Diringi dengan instrumen surgawi, instrumen buatan Allah, instrumen dari tangan Allah. Betapa indahnya. Makanya saudara dikatakan dalam Wahyu pasal 7 ayat 9, semua menyanyi dengan luar biasa memuliakan Tuhan Allah dan Anak Domba.
Memuliakan Tuhan Allah dan anak domba. Berarti bukan saja Bapa yang dimuliakan, anak domba itu Tuhan Yesus juga dimuliakan. Berarti dia juga adalah Allah. Bersama dengan Roh Kudus. Semua orang percaya dari segala bangsa dan kaum dan bahasa menyanyikan pujian ini kepada Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan menggunakan kecapi sorgawi. Dengan menggunakan instrumen sorgawi. Dan saya yakin instrumen sorgawi tidak lain instrumen yang merdu. Dan saya yakin instrumen sorgawi itu talinya itu tidak akan putus. Dan saya yakin itu bunyinya, alunannya, kemerduan suara kecapi yang Tuhan kasih itu super duper luar biasa. An extraordinary harps of God, heavenly harps of God that can play without broken. That you can use it and glorify God forever and ever. Kita gunakan kecapi sorgawi itu dengan selama-lamanya di muka Tuhan, digerakkan dengan suara yang luar biasa. Seperti dikatakan sebelumnya itu, dengan besar suara itu bagaikan suara guntur atau air bah, tapi yang indah bagaikan alunan permainan kecapi. Merdu luar biasa, berisikan pujian kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan demikian saudara, semua dipanggil untuk takut Tuhan. Maka di ayat yang terakhir, ayat 4 bagi bagian perikop ini dikatakan, siapakah yang tidak takut akan Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu, sebab engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Tuhan, 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 Tuhan sajalah yang harus ditakuti, yang harus dimuliakan, yang adalah kudus, dan yang harus disembah dan sujud, dan yang adalah benar dalam keadilan. Itulah yang diringkaskan dalam ayat yang keempat, saudara. Berbicara tentang keadilannya, keperkasaannya, kehebatannya, kekudusannya, dan juga kemuliaannya. Itulah ringkasan nyanyian daripada hambanya, yaitu Musa. Itulah ringkasan nyanyian anak domba, yang tidak lain berbicara tentang kehebatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan, keperkasaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, keadilan Tuhan, penghakiman Tuhan. Wow. Luar dan luar biasa. Saudara, mendengar ini saudara, kita yang masih hidup di dunia ini, kita terpanggil untuk seperti yang harus dibuat oleh kita bersama dengan orang percaya di surga, yaitu pujian kita berpusat pada Tuhan. Kita yang hidup pada saat ini saudara, kita dipanggil untuk menyanyi nyanyian kemenangan yang berisikan nyanyian hambanya, yaitu Musa. Nyanyian kemenangan Tuhan Yesus. Nyanyian kemenangan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Nyanyian dilakukan oleh karena Tuhan sudah siap action menjawab doa orang-orang percaya terhadap ketidakadilan dan kelaliman dan kejahatan dari orang-orang yang mengikut iblis dan kroni-kroninya. Nyanyiannya dinyanyikan oleh semua orang percaya di perjanjian lama dan perjanjian baru di hadapan takhta Allah. Nyanyian yang berisikan tentang kehebatan, kemuliaan, keluarbiasaan, kebenaran, kekudusan, kemuliaan, kebesaran, keluarbiasaan Allah. Inilah isi nyanyian
Nyanyian kebenaran sebelum, nyanyian kemenangan sebelum kiamat. Nyanyian kemenangan sebelum Tuhan menunjukkan murkanya. Nyanyian kemenangan yang dibuat oleh Tuhan dan dilakukan oleh umat. Nyanyian surgawi dengan alunan musik kecapi surgawi yang dilakukan tanpa henti-hentinya. Oleh karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam kebenaran, di dalam keadilan, di dalam kasih-Nya, di dalam kesetiaannya, dan di dalam keluar biasaannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Let's sing to glorify His name for the victory in our Lord Jesus Christ. Marilah kita terus menyanyi oleh karena kemenangan yang kita peroleh dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalamnya ada keselamatan dan keadilan dan kebaikan daripada Tuhan. Sambil menyanyi sekarang kita mengingat akan nyanyian kemenangan yang ada di surga itu. All glory to God. Segala kemuliaan, kebesaran hanya kepada Allah kita saja. Itulah nyanyian kemenangan sebelum akhir zaman, sebelum kiamat. Sebelum kiamat, nyanyian kemenangan dinyanyikan. That is the victorious song that sang before the doomsday. Nyanyian pujian kemenangan yang dilakukan sebelum akhir zaman, bahkan dilakukan terus sampai selama-lamanya oleh karena kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus yang patut kita nyanyikan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.